ke dalam ragaku. Malam itu juga si Abi terima Yesus. Dia bilang, Bang, ajak gua ke gereja. Itulah kejadian yang pernah gua alamin. Saksinya ada, banyak saksinya di situ. Itu terjadi di tanahnya Pak Ciputra. Ciputra itu sekarang kekayaannya 2,1 miliar US dollar, itu sekitar 23 triliun. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Pak Ciputra Lebih ngasih juga tanah sama abang kita. ini. Loh, itu tanahnya Pak Ciputra ngasih ke kita. Itu lo tahu kan Ciputra kan salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, artinya di tanahnya dia gua bermain sama si Abi. Dia gua nggak bohong. Memang di tanahnya Pak Ciputra. Sekarang tanah itu sudah dibangun Ciputra World 2. Nah, Ciputra World 2 yang di karet itu di tanah itulah dulu kita bikin di situ sanggar anak-anak jalanan, pernah ngumpul 1.000 orang. Jadi kalau seluruh pengamen, seluruh anak jalanan, ada Roni Iblis yang udah bunuh orang 5 kali, ada si Rombot, bekas anggota Kapak Merah yang memang kalau berantem itu gitar langsung masuk langsung gitar nancep di kepala orang. Jadi segala jenis manusia kita di situ kita layanin, dan di situ ada pertobatan. Nah, disitulah bahwa gue udah ngalamin yang lebih yang model-model kayak si Abi, yang lain juga ada, yang harimau yang begini pakai tulisan Arab, dah keluar dalam Yesus, wah, gua begini langsung gue bilang ini emang setan semua nih. Jadi bener lah dia. Nah, gara-gara gue bersaksi begini, Ustadz Yusuf Ismail ngundang gue ke Jogja, ya. Cuma saat itu memang gue lagi nggak bisa. Jadi gue bilang daripada kita gue jawab ke Jogja, kita main langsung aja. Itu si Aliubi nantang, Aliubi bacain ayat Al-Quran, gue tengking, bos, dia keluar dari Jum. Bang, sorry bang, saya kelempar dari Jum. Gue bilang, lu gimana sih baru tengking. Itu karena sinyalnya tuh Bang Luga. Ya iyalah, ya itu kan sekalian. Ya kan? Juga bang. Aduh, orang gila gue bilang. Udah, Bang Yuas, boleh izin numpang nanya lagi satu nggak Bang Yuas? Ya silakan. Ini Bang Luga, kan saya kan ada dengar juga nih kemarin kan kesaksian, bukan kesaksian lah ya, pernyataan dari pendeta-pendeta kemarin. Ya. Katanya salah satu penyebab Yesus bilang Tuhan karena dia itu lahir tanpa bapak gitu. Benar nggak ya, Bang Yoga? Ini saya mau tanya, benar kan? Betul. Dan kalau gitu kenapa yang paling pertama nih Nabi Adam gitu? Nabi Adam tuh malah nggak punya ibu loh kan si Adam kan ada gitu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa nggak dianggap Tuhan juga gitu? Loh, Adam itu kan manusia pertama, ya kan, diciptakan dari tanah liat, wajar nggak punya bapak. Tapi kalau anaknya Adam, ada nggak yang seperti Adam? Iya dong. Kenapa kok diciptakan dari tanah liat? Kenapa? Ya kalau si Adam punya ibu, namanya bukan manusia pertama, ya dia manusia kedua. Jadi kalau Adam diciptakan tanpa ibu, dia diciptakan dari tanah liat, itu wajar karena memang Tuhan itu menciptakan Adam itu dari tanah liat. Jadi wajar dia nggak punya ibu. Yang sekarang yang jadi permasalahan, ada nggak anak cucu Adam yang bisa lahir tanpa ayah dan ibu, ada nggak? Lagi nih Bang, logikanya gini kan, Yesus itu malah masih banyak punya ibu loh, jadi anak ibunya gitu. Kenapa dibilang anak bapak? Nah, Nabi Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu, tak tahu ada, kenapa nggak dibilang anak Tuhan langsung gitu? Begini, anak disebut Tuhan itu satu, kodrat manusia itu harus lahir dari ayah dan ibu, ya. Kecuali manusia pertama. Apa? Kenapa kecuali manusia pertama? Ya kan karena Tuhan kan menciptakan manusia pertama itu kan dari tanah liat. Dan yang diciptakan itu pertama kan laki-laki. Jadi Tuhan langsung yang menciptakan Adam. Artinya gini loh. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, di dalam diri Adam ini sudah semua lengkap. Ada spermanya, ada bagian-bagian organ-organnya sudah lengkap. Jadi Tuhan harus turun langsung menciptakan secara nyata gitu kan dari tanah liat gitu loh. Lalu setelah Adam diciptakan, Tuhan membuat proses manusia itu sesuai dengan standarnya Tuhan yang tidak bisa dilanggar. Makanya setelah Adam tidak ada lagi manusia yang bisa lahir tanpa ayah dan ibu. Siapapun dia nggak bisa lahir tanpa ayah dan ibu. Nah, kalau ada orang lahir tanpa ayah dan ibu, berarti dia Tuhan gitu loh.
Jadi kalau Adam kan dia bukan Tuhan, orang jelas Tuhan yang nyiptain dia, gitu. Tapi ada nggak manusia yang lahir tanpa air? Gitu. Ada nggak manusia yang lahir seperti yang lahir seperti Yesus? Kan cuma Yesus doang. Nah berarti udah jelas lah Yesus itu Tuhan. Kalau Adam tidak punya ayah dan ibu, alasannya karena dia manusia pertama, bukan Tuhan pertama. Gitu, simpel aja sih. Terlalu simpel itu menjawab itu. Kayak gini loh Bang, logikanya itu kan Yesus itu kan masih punya ibu, kenapa nggak dibilang anaknya ibunya gitu kan? Kenapa dibilang anak Tuhan? Sedang Nabi Adam tuh nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yesus kan kenapa itu dialihkan masalah ciptaannya dari tanah segala macam gitu kan? Gini, dia kan berupa daging juga gitu, daging, organ. Yesus tuh nggak punya ibu. Dengerin ya, Yesus tuh nggak punya ibu. Kenapa gue bilang Yesus nggak punya ibu? Karena Yesus Bunda Maria bukan ibunya. Dengerin. Ya, dengerin gini, yang disebut punya ibu, dia hasil gabungan dari sel sperma dan sel telur, baru setelah 6 bulan menjadi janin, baru di situ ada rohnya. Tuhan baru memberikan roh setelah 6 bulan hamil gitu kan. Nah, itulah baru disebut manusia. Tetapi kalau Yesus kan enggak. Dia turun. Jadi sebelum Maria hamil itu Yesus itu kan nongkrong di sono. Jadi bagaimana mungkin lo bilang Yesus punya ibu sementara Maria belum lahir, Yesus di sorga udah nongkrong. Yesus udah bertahta di sorga sebelum Maria lahir. Jadi kalau dibilang Maria ibunya Yesus kan nggak masuk akal. Maria belum ada pun Yesus sudah duduk. Kan Yesus berkata sebelum Abraham aku udah ada, sebelum dunia dijadikan aku sudah ada. Dan Yesus juga adanya memang benar-benar ada. Artinya gini, kalau orang pernah di sorga bisa ditanya, Tuhan Yesus di sorga itu ada apa aja? Oh, ada cherubim, ada serafim. Ada apa lagi? Oh, ada jalan, misalnya jalan Yosudarso atau jalan ini, ada tugu, ada ini. Itu orang yang pernah tinggal di sorga. Tapi beda orang yang memang nggak pernah tinggal. Misalnya, lo gue tanya, pernah tinggal di sorga nggak? Nggak pernah. Ya pasti dia nggak tahu apa aja yang ada di sorga. Kalau orang pernah tinggal di sorga, kalau ada yang jawab dia, pernah gitu gimana Bang Luga? Kira-kira gua tanya di jalan mana lo di sorga? Di jalan misalnya Cokro Aminoto. Misalnya di jalan Cokro Aminoto, baru ntar ditanya sama malaikat Gabriel, benar nggak ada Cokro Aminoto? Nggak ada di situ. Semua di sini. Coba ditanya Bang, kira-kira ada nggak Bang? Iya. Coba tanyakan ke malaikatnya Bang. Aja simpel aja. Lo pernah di sorga? Pernah Bang. Ya udah coba lo ceritain apa aja yang lo temuin di sorga. Di sana ada rumah ada kucing berkepala 5 katanya, ada kucing berkepala 5. Pas ditanya nggak ada di sini kucing berkepala 5. Berarti kan dia bohong. Nah kalau Yesus, ya Yesus tahu kalau di sekeliling tahta Tuhan itu ada yang namanya serafim. Di bawah tahta Tuhan ada yang namanya cherubim. Tahu dari mana dia? Oh berarti dia orang sono. Nah berarti kalau dia udah pernah di sorga, dia tahu di mana rumahnya si Mikael, di mana rumahnya si Gabriel, di mana markasnya Mikael. Dia tahu detail. Kalau kayak Musa tuh Bang, kalau di itu malah Musa tahu tuh bagaimana dia ini Tuhannya tuh apa? Roh Tuhan melayang-layang di atas air itu malah tahu. Yesus malah nggak tahu tuh. Jangan bilang Yesus nggak tahu. Musa itu dikasih tahu pada waktu dia naik Gunung Sinai. Jadi dia dikasih tahu pada waktu dia di Gunung Sinai. Kan di Gunung Sinai itu kan dia 40 hari 40 malam puasa. Disitulah dikasih tahu Tuhan kejadian Abraham, kejadian si ini. Makanya. Tapi kalau itu Yohanes 30:31 itu gimana Bang Luga? Apa? Atau apa tuh Bang Yuas? Yang kalau Yesus nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Yohanes 30. Yohanes 5. Iya, makanya 5:30-31 ya. Itu kan Yesus jelas itu. Nggak ngerti katanya. Tapi kan gini Bang Luki, di situ kan di Yohanes 5:22 kan Yesus diberi kuasa, ya kan? Oh, diberi terus kuasa. Di Yohanes 5:30 Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ayat ini kan agak membingungkan gitu loh. Betul. Apa bedanya sama Musa berarti kan? Musa juga diberi pengetahuan
pas naik ke Sinai. Iya. Gitu Oke, Bang Luga. saya jawab gini ya. Yesus itu memang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa, ya. Tanpa Bapa, bukan tanpa Allah, beda ya. Tanpa Allah dengan tanpa Bapa beda. Artinya, bedanya apa? Yesus tidak dapat berbuat apa-apa sebagai anak. Ya, sebagai anak, garis bawahin sebagai anak. Apa artinya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa anak? Artinya begini, saya kasih perumpamaan. Saya seorang bapak punya kekayaan 7 triliun misalnya. Lalu saya punya anak satu-satunya namanya James. Anak tunggal saya ini kira-kira kapasitasnya dia dengan pembantu saya yang saya gaji standar UMR 3 juta. Kira-kira duit anak saya dengan pembantu saya lebih banyak mana menurut Anda? Anaknya. Saya bapaknya kekayaan saya 7 triliun. Pembantu saya gaji UMR per bulan itu 3 juta per bulan standar UMR. Nah, saya mau tanya, anak saya ini dia berkata sama saya, "Papa, aku nggak bisa berbuat apa-apa loh tanpa Papa." Iya betul, kamu nggak bisa dapat berbuat apa-apa tanpa Papa. Tapi kamu jangan salah, kamu anak konglomerat. Oh gitu ya Pak. Saya nggak berbuat apa-apa tanpa Papa, tetapi saya anak konglomerat. Artinya semua kekayaan saya itu punya anak saya. Walaupun anak saya ini tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bapaknya, tetapi darah saya itu satu darah dengan anak saya. Tapi Bang Luga yang dikenal kan bapaknya. Oh iya. Iya, bentar dulu Pak. Ya. Bagaimana dengan pembantu saya yang gajinya 3 juta standar UMR? Ada nggak darah saya di dalam pembantu saya? Nggak ada. Anak saya ini tetap tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bapaknya. Tetapi sebagai anak, darahnya dia, darah saya itu darahnya dia. Artinya kalau sewaktu-waktu anak saya ini minta 6 triliun, itu bisa gua kasih. Tapi kalau pembantu minta jangankan deh 1 triliun, minta 100 juta aja, belum tentu gua kasih. Karena bukan anak saya. Nah, Yesus ya sebagai firman, dia tidak bisa dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa. Tetapi kapasitasnya dia sebagai anak itu juga sebagai owner. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan Bapa kepadaku. Jadi pemilik sorga dan bumi sekarang siapa? Pemilik sorga dan bumi sekarang Yesus yang punya. Karena dia adalah firman. Firman itu tidak firman itu tidak loh, firman itu tetap tidak dapat berbuat apa-apa loh tanpa Bapa. Saya kasih contoh. Ya, tapi Bang Luga, bentar dulu. Bentar ya, biar enak. Silakan, perkataan nih, ini perkataan saya. Ini anak disebut. Perkataan Luga adalah anak, ya. Perkataan Luga tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak diperintah oleh otak. Otak inilah yang disebut Bapa. Makanya kata-kata ini tidak mungkin bergerak sendiri kalau tidak ada yang memerintah, yaitu pikiran. Lalu ditanya, apakah perkataan dengan pikiran setara? Setara apa? Satu. Lalu bagaimana dengan kuasanya? Ya kuasanya, ya kuasa itu kan Bapa. Satu tubuh Bang Luga. Loh, emang dia Yesus pribadi. Loh, tapi iya. saya tanya Bang Luga, saya tanya Bang Luga. Bentar dulu. Yesus itu pribadi bukan? Yesus itu kan firmannya Bapa, keluar dari mulut pribadi Bapa. Apa bukan? Kan katanya kalau pribadi kan beda Bang Luga. Kalau Bang Luga sendiri tadi menjelaskan kepala akalnya Bang Luga sama mulutnya Bang Luga yang berfirman tadi satu pribadi Bang Luga. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu, bukan dua. Berarti satu pribadi? Ya memang Yesus Bapa dan Yesus itu sebenarnya satu orang, bukan dua orang. Ya tapi kalau berarti tanpa otak itu berarti ngomongnya nggak lurus. Kalau nggak ada otak pasti ngomongnya nggak lurus. Loh, kan Yesus jadi gini, itu Bang Luga. Berarti ya, sama Roh Kudus berarti harusnya satu pribadi itu, bukan 3 pribadi. Dengerin. Perkataannya itu sangat lurus. Begini. Memang kelihatannya aja memang seperti 3 pribadi.
Karena kan Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus itu adalah hatinya atau nyawanya. Nyawa sama otak kan beda. Nyawa inilah yang menggerakkan tubuh. Itu namanya roh. Roh sama Analoginya dengan enggak pas itu Bang Luga, karena Nggak, Bang Luga tuh Rusak menganalogikan analogi. dengan satu ya tubuh. enggak Sebentar cocok Bang, itu. sebentar Bang. Satu sekarang tubuh gua dengan tanya. sebentar Bang Luga, Sekarang saya sebentar. tanya. Ya udah. Sebentar Bang, Ngomong sebentar aja. Bang, sebentar aja. Ya silakan, silakan. Akal Bang Luga, mulut Bang Luga, hati Bang Luga itu di dalam satu tubuh Abang Luga. Tapi Betul, kalau betul. Yesus itu kan pribadi, di dalam pribadi yang lain, tubuh yang lain. Bapak juga di dalam pribadi yang lain, Roh Kudus pun Oke. di dalam pribadi yang lain. Oke. Enggak Udah. match itu Bang Luga. Udah ya. Ya. Udah belum? Udah. Yang tadi Bapak ngomong itu salah, bukan seperti itu. Jadi gini, Yesus itu adalah nyawanya Tuhan, rohnya Tuhan. Nyawa sama perkataan itu nggak bisa dipisahin, Pak. Nggak bisa. Nyawa. Berarti itu unsur, Pak. Berarti itu unsur, Bang Luga. 3 unsur, satu pribadi mungkin betul. Tapi Ya, kalau memang, penjelasan, sebentar Bang Luga. Kalau pernyataan Bang Luga 3 pribadi, satu hakikat itu enggak masuk. Yang bilang 3 pribadi itu siapa sih? Ya Siapa saudara-saudara Kristen bisa menjelaskan ke kami di sini begitu, Bang. Iya, makanya. Ini Bang, satu jangan lagi, Bang. Gini. Bang Luga mau tanya lagi. Tadi kan bilang kan Yesus itu nyawanya Tuhan. Nah, yang saya bilang nyawanya Tuhan, Yesus itu nyawanya itu adalah Tuhan apa nyawanya Yesus itu Tuhan gitu. Itu yang saya mau tanya lagi tuh. Oke. Nyawanya Tuhan itu punya nyawa nggak? Coba saya tanya dulu. Tuhan punya nyawa nggak? Enggak lah. Tuhan itu maha hidup. Tuhan yang mana nih Bang? Nyawa nanti diambil Kalau orang yang yang jawab, bisa mati nanya juga, lagi Bang. gimana sih? Gini. Tuhan Nyawa itu gini. Bentar. Tuhan tuh maha hidup, tapi nggak hidup seperti manusia. Begitu. Oke, udah. Seperti Bang Luga tadi bilang, kalau Yesus itu sebagai mulut, Tuhan itu sebagai otak, itu beda, salah. Karena mulut tidak mungkin akan bisa berbicara tanpa otak, tapi itu Yesus berbicara, aku tidak dapat berbuat apa-apa, itu sudah bahasa dari otaknya juga, dipikirkan juga, berarti sudah nggak cocok di situ analoginya. Oke. Ya benar itu. Ini kan jangan buat kita bingung Bang Luga. Gini, saya. Iya, yang jadi masalah begitu, yang ngomong juga jangan 3 orang. Jadi gua nggak pengen ngomong. Ya, kalau kasih bisa. analogi yang kita bisa nangkap lah. Kalau itu kan nggak nangkap itu, masa Lah kan mulut gua bisa bicara tanpa otak. dengerin dulu. Iya, tapi jangan lu ngomong terus. Ngomong lu udah 3 orang ngomong, kapan gua bicaranya? Kasih kesempatan dulu, Bang. Iya. Satu dulu, Bang. Inilah Bang, kebiasaan. Saya Kebiasaannya nanya dulu ya. begini. Saya nanya dulu Bang, udah Luga ya. orang nanya. Masalah udah nyawa orang tadi kan nanya. Bang Luga kan ngomong tadi, ya kan? Yesus itu nyawanya Tuhan. Nah, saya kan jadi bingung nih. Yesus itu nyawanya Tuhan atau Yesus itu punya nyawa tapi nyawa dia itu Tuhan gitu. Nah, kalau kita gini lah, aku ini Yesus itu nyawanya Tuhan, berarti Tuhan itu dia punya nyawa namanya Yesus gitu. Kan gitu. Halo, Bang Luga. Bang Luga buka mic-nya Bang Luga. Halo. Iya, makanya kan kasih gua dulu ngomong. Nah, jangan gua ngomong setengah lu potong. Udah belum? Iya. Bentar Bang Luga. Saya tengahin dulu. Jadi gini ya, saya minta kalau yang mau bertanya supaya Bang Luganya tidak bingung yang menjawab tuh yang mana yang harus yang didulukan jawab. Jadi saya berharap kawan-kawan yang ada di Zoom ini coba ditertibkan satu-satu nanya supaya Bang Luganya tidak kebingungan yang mana duluan yang mau dijawab ini. Jadi gini aja lah ya, sistem rasan aja ya, rasahan ya. Jadi dalam arti supaya tertib gitu loh. Kalau begini kan bingung Bang Luganya. Ada 3 yang bertanya. Jadi yang nanti mana debat kusir, yang ada jadi emosi. Yang mana yang mau dijawab duluan gitu loh. Silakan Bang Luga jawab dulu tadi pertanyaan lu ini Bang Lukimen. Oke. Begini kan saya bilang, apa arti nyawa? Nyawa itu adalah pribadi yang bergerak. Sesuatu yang bisa bergerak berarti dia punya nyawa. Itu dulu dasarnya.
Kucing bergerak, dia punya nyawa. Manusia bergerak, dia punya nyawa. Berarti nyawa itulah yang menggerakkan badan ini kan bisa bergerak karena ada nyawa. Kalau nyawa udah melayang pasti mati. Nah pertanyaannya, Tuhan itu bisa bergerak gak? Tuhan maha kuasa nggak? Kalau maha kuasa kan berarti bergerak. Berarti Tuhan punya nyawa. Sesimpel itu, nggak usah dipotong. Nah, lalu Yesus ini apanya Tuhan? Yesus itulah yang menggerakkan Tuhan itu bisa bergerak, itu Yesus. Makanya dia disebut firman. Firman ini kan bergerak dia, ngomong dia. Nah, apa yang membuat kata-kata ini bisa ngomong? Yaitu nyawa. Perkataan dengan nyawa itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah, firman itu adalah nyawa Allah, atau firman itu adalah roh Allah, itu benar. Kalau firman adalah nyawanya Tuhan, ya berarti Yesus terlalu Tuhan. Kalau firman adalah roh Tuhan, lantas Roh Kudus itu apanya Tuhan, Bang? Beda lagi, bukan roh Tuhan juga. Roh Kudus juga, itu, kalau menurut saya. Dengerin, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Suci, itu cuma sebutan yang lain dari satu pribadi. Jadi Roh Tuhan sama Roh Kudus itu sama, cuma sifat, artinya dia kalau Roh Kudus menjelaskan sifatnya yang kudus, kalau Roh Tuhan bawa menjelaskan hakikatnya sebagai Tuhan, kalau Roh Allah dia menjelaskan roh yang disembah. Jadi itu roh yang sama. Nah, Roh Tuhan ini cuma bergerak atas nama Yesus. Kenapa roh yang maha kuasa hanya bisa digerakkan atas nama Yesus? Berarti Yesusnya adalah Tuhan. Paham? Jadi nyawanya Tuhan itulah Yesus. Karena firman, kata-kata dengan nyawa itu nggak bisa dipisahin. Nyatu dia sama seperti ngelebur, nggak bisa dipisahin. Makanya kalau saya mati, Berarti firman sama Roh Kudus itu sama, Bang Luga ya? Nyatu, satu, dia nggak bisa dipisahin. Karena kalau nggak ada nyawa nggak bisa ngomong ini. Bedanya apa firman? Satu tapi mereka nyatu tapi mereka beda. Misalnya gini, kata-kata saya. Kata-kata dengan roh kan beda ya. Kata-kata bisa didengar, roh hanya menggerakkan. Perbedaannya adalah seperti ini perbedaannya. Kata-kata adalah nafas, kata-kata adalah perkataan, Roh Kudus adalah nafas. Nafas sama kata-kata kan nggak bisa dipisahin. Bisa nggak lo sembari nggak bernapas tapi lo ngomong? Kan nggak bisa. Kata-kata dengan nafas itu satu. Nafas itu Roh Kudus, Yesus itulah kata-katanya. Makanya Roh Kudus sama Yesus itu satu, nggak bisa dipisahin. Makanya disebut Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Bapaknya pikiran, Yesusnya kata-kata, Roh Kudusnya nafas. Ketiganya itu satu. Satu pribadi gitu ya? Ya iyalah, itu satu orang, bukan tiga orang. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Nah kalau mereka satu, ya berarti Yesus terlalu Tuhan dong. Bukan Tuhan lagi, terlalu ketuhanan banget. Makanya Yesus membawa kuda di jubahnya raja. Makanya Yesus di jubahnya King of Kings, bukan nabi di atas segala nabi. King of Kings, raja di atas segala raja. Karena dia itu ya Tuhan itu sendiri. Bapa itu kan cuma wujud kealahan aja. Pada waktu Yesus turun, kan yang turun kan nafasnya yang turun. Nafas Yesus turun ke bumi. Itulah ya, kalau nafas Yesus turun ke bumi ya Tuhan dong. Kan nyawa itu kan nafas. Nyawanya Yesus, nyawanya Tuhan adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah nyawa Tuhan, ya berarti Yesus adalah Tuhan. Matematikanya begitu. 10 tambah 10, 20. 20 sama dengan 10 tambah 10. Makanya dulu harus kita belajar matematika. Tapi logikanya gini, Bang Luga. Bang Luga tadi ngomong King of the King. Yesus kan cuman punya satu baju. Putih, nggak ada tulisan. Kok ada lagi tulisan, Bang Luga? Dari mana sih bisa dicomot-comot melulu tuh? Siapa bilang Yesus cuma bisa baju? Ya, Yesus datang kedua kali, dia pakai jubah yang ada tulisan King of King. Kalau Yesus bukan Tuhan, nggak bisa dia pakai
gelar King of King. Cukup Nah, gelarnya Bang Luga. Nabi. Nabi Bang Luga. tulisannya, bukan King of King. Ya, oke. Bang Luga, Apalagi? dosa adalah maut, kan benar kan? Ya, dosa adalah upahnya adalah maut. Nah, Terus? berarti kalau nggak ada dosa berarti manusia kekal, ya Ya. kan? Terus? Pertanyaan saya Bang Luga, gimana dengan binatang yang nggak ada dosa tapi tetap mati? Menurut Kristen gimana sih Bang Luga? Gini. Hewan, binatang lain begini. Pada waktu dosa masuk kepada Adam, itu sebenarnya bukan cuma Adam aja yang dikutuk, tetapi tanah juga dikutuk. Jadi efek dari dosa Adam ini berpengaruh kepada semua tumbuhan, berpengaruh kepada tanah, berpengaruh juga kepada binatang-binatang. Jadi pada waktu dosa itu udah merusak Adam, kan penentunya kan manusia, binatang-binatang itu kan hanya sebagai pelengkap saja. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa itu, binatang-binatang itu juga ikut jadi korban. Makanya kan binatang sama binatang kan saling makan. Singa ketemu kerbau dimakan. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, singa makan kerbau itu nggak ada, semua pada makan rumput. Tapi karena efek dari dosa Adam itu berpengaruh ke semua binatang. Karena manusia itu udah paling tinggi. Jadi pada saat manusia itu jatuh, bahkan bumi aja dikutuk sama Tuhan kan. Jadi nggak bisa tumbuh lagi dengan tumbuh-tumbuhan yang bagus kan. Yang ada cuma semak belukar. Kan pengaruh. Apa urusannya coba? Adam jatuh dalam dosa, bumi dikutuk. Tapi itulah Tuhan. Karena kenapa? Karena ya orang yang paling penting itu manusia. Di saat manusia itu rusak, otomatis kan bisa aja manusia itu misalnya ngebunuh kambing, ngebunuh, akhirnya pada saat dibunuh set binatangnya pun akhirnya jadi ketularan, jadi naluri pembunuh semua gitu. Jadi efek dari dosa itu pengaruh ke binatang. Berarti termasuk dosa binatang juga ditebus sama Yesus ya? Tidak, karena binatang itu bukan selevel dengan manusia. Jadi binatang itu kalaupun dia mati, ya mati aja. Karena dia kan tidak bisa hidup selama-lamanya. Binatang saat itu mati, saat itu juga dia hilang nyawanya. Nggak ketahuan dari mana nyawanya. Udah hilang. Tapi kalau manusia makhluk kekal dia. Jadi kalau dia berbuat dosa, dia tetap ada sampai selama-lamanya. Mau di neraka kek, mau di surga kek. Di Islam Bang Luga ya, semua makhluk yang ada di bumi ini akan mengalami kematian. Itu jelas kalau kami di Islam. Cuman kalau Bang Luga kan dosa upahnya maut. Makanya saya bertanya begitu. Apakah memang juga dosa? Makanya di dalam Muslim dosa itu tidak terlalu dianggap serius. Makanya tidak ada alasan manusia mati karena dosa. Itulah perbedaan. Kami yang sangat menganggap serius dosa itu, Bang. Sekarang gue tanya, apa yang menyebabkan manusia mati? Karena dosa apa memang karena udah mati? Karena memang ditetapkan Tuhan untuk mati, Bang. Nah, bukan karena dosa kan? Menurut Islam, manusia mati bukan karena dosa, tapi karena memang sudah Tuhan yang membuat mereka mati. Iya kan? Oke, Bang Luga, di sini kan ada Hikam, Bang Jember ya belakangan ya, karena tadi udah nanya terus. Ini ada Bang Hikam barusan masuk, silakan buka mic-nya Bang Hikam. Sebelum dilanjutkan Bang, saya pamit dulu. Terima kasih sudah diberikan waktunya. Buat Bang Luga juga terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hikam. Lanjut Bang, lanjut. Lakum dinukum waliyadin Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Luga. Iya. Ya, saya mau nanya. Kita cheat agak sebentar ya. Bang Luga, yang saya ketahui dosa waris itu dosa akibatnya kematian kekal ya? Iya. Oke. Terus jadi gini. Dulu, jangan dijelasin dulu. Dosa waris itu akibatnya kematian kekal, benar? Iya, betul. Oke. Terus katanya Yesus di Matius 26-28 itu dia turun ke bumi mati, darahnya menebus dosa waris itu, betul nggak? Untuk orang yang percaya, benar? Iya. Yang tidak percaya dosa warisnya tetap ada ya? Betul. Oke. Terus kalau seandainya yang tidak mengaku Yesus itu matinya kekal, yang dimasukkan ke neraka siapa? Iya, kematian kekal itu artinya dia di neraka, itu artinya kematian kekal.
Coba di mana mati kekal itu di neraka? Dalilnya dia kitab Bang mana? Kita Wahyu 20 ayat, baca terus Wahyu 20 dikatakan, maka orang-orang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Jadi kematian itu berada di neraka itu kematian. Karena manusia itu nggak bisa hilang. Manusia itu nggak bisa tidur selama-lamanya, nggak bisa. Manusia itu tetap ada. Jadi artinya mati kekal itu artinya dia berada disiksa terus di dalam neraka, itu namanya mati kekal, bukan berarti mati dia begini, nggak begitu. Terus gimana maksudnya? Mati kekal itu artinya dia disiksa dalam lautan api. Oh, berarti mati kekal itu masukin ke neraka, sampai selama-lamanya. Di surga? Iya, gitu. Oke. Bang Luga, di surga itu Bang Luga, saya agak ini sedikit. Di surga itu umat Kristen itu dalam bentuk apa? Ada yang mengatakan dalam bentuk roh, ada yang mengatakan diberi tubuh kemuliaan. Bedanya apa ya? Fisik. Kalau tubuh kemuliaan itu fisik tapi dimensi yang lebih hebat gitu loh. Fisiknya gimana? Ya artinya dia tidak bisa binasa, dia tidak bisa dihancurkan, tetapi dia bisa disentuh, bisa berpegangan begini. Oh, berarti jasmani kayak kita juga. Iya, tapi dimensinya dia lebih hebat lah. Iya, terus kenapa saudara-saudara Abang di sekte-sekte lain mengatakan kalau di surga itu mereka dalam bentuk roh seperti Tuhan, karena Tuhan Anda kan berbentuk roh? Itu salah. Nah, itu salah. Jadi, ya berarti. Iya, artinya dia punya pengetahuan, kan manusia ini kan punya pengetahuan yang berbeda-beda tingkatannya kan. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu ya kemampuannya sampai segitu ya kita nggak bisa. Makan nggak Bang? Ketika dikasih tuh kalian makan ya? Makan. Kawin nggak? Enggak. Oke, katanya makan, tapi di kitab Abang juga dijelaskan kalau di surga itu tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi rasa lapar. Makannya iya. Makan di surga itu kan kita ini makan sebenarnya ada dua poin ya, artinya dua hal yang dicukupkan. Satu, makan untuk kenikmatan. Terus yang kedua, makan juga menghilangkan lapar. Di surga tidak ada lapar, berarti makan hanya untuk kenikmatan. Makan untuk kenikmatan. Oke, berarti saudara-saudara Abang di kekristenan yang mengatakan di surga itu tidak makan, tubuhnya dalam bentuk roh seperti Tuhan, itu salah. Itu namanya orang Kristen baru bertobat, itu nggak ngerti itu. Oh, nggak ngerti. Saya juga dulu pikirannya begitu, karena saya kan dulu kan masih SMP, nggak tahu apa-apa, dengerin ikut apa. Tapi kalau kita udah belajar, banyak baca buku, banyak ikut seminar, itu jawabannya beda. Jadi itu bisa saya katakan tuh Kristen bayi lah, baru lahir. Oh, jadi kalau Bang Luga pemikirannya pokoknya di surga itu Kristen punya tubuh jasmani juga, cuma bentuknya aja yang beda gitu ya? Iya, artinya lebih keren lah, lebih high class. Makan juga ya? Makan. Oke. Coba kamu pikir kalau kamu di surga cuma berdiri jalan-jalan nggak makan, kan kalau nggak makan kan kamu nggak ngerasain sesuatu kan? Udah coba kamu ngeliat langit, ngeliat gunung. Tapi kan lebih enak kalau misalnya ada yang manis-manis ke mulut kamu, kan lebih enak daripada cuma datar-datar aja, cuma air putih aja lo minum-minum. Pilih mana? Lu mau pilih minum air putih atau pilih minum Fanta? Saya tanya ke saudaranya Bang Luga lah. Kalau saya kan tidak meyakini hal itu. Kalau di surga kan ini dari pernyataan. Sekarang saya tanya, di agamamu nanti di surga makan nggak? Makan dong kita. Berarti sama, ya udah. Iya makan, kita juga makan. Kita melakukan kehidupan seperti yang ada di dunia ini. Cuma bedanya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi yang namanya nafsu lawan. Ada kawin nggak? Di surgamu ada kawin nggak? Ada kawin, hubungan seks? Ada. Emang suami istri? Nanya kelamin Bang Luga. Dulu Bang Luga, suami istri itu kalau melakukan hubungan seks gimana menurut Bang Luga? Salah nggak? Kalau udah menikah di bumi nggak salah, tapi kalau melakukan hubungan seks di surga salah. Kenapa salah? Kalau dia suami istri kenapa salah? Apa salahnya? Nanti misalnya dia lagi main, nah, Tuhan manggil, ayo menyembahku. Aduh Tuhan, ntar dulu lagi enak banget nih. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya iyalah. Nah pas disuruh, pas lo misalnya disuruh. Bang Luga nih lebih lucu daripada Sule. Nah, Islam nggak gitu pemikirannya. Iya, dengerin dulu. Misalnya Tuhan bilang, ayo nyembah gua.
Lo mau nyembah, tiba-tiba bini lo narik, Pak, ntar dulu Pak, lagi enak banget nih Pak. Nggak Ntar aja gitu. dulu. Akhirnya lo jadi berdosa. Enggak kayak gitu Terus pemikiran. belum lagi nanti yang minta uang belanja, Pak, ini kok. Nggak ada. Nah, itulah pemikirannya. Di apa penghuni surga di Islam, apapun kebutuhannya itu Allah kasih dalam sekejap mata. Ya, Butuh tapi kalau misalnya Tuhan lagi pengen menyembah dia, sementara bini lu lagi minta main terus gimana? Nah, dalam itu enggak bisa, enggak kayak gitu. Loh, misalnya lu lagi mau nyembah Tuhan, sementara lu lagi ngaceng. Lu pilih mana, mau nyembah Tuhan apa ngaceng? Sudah tidak ada penyembahan lagi Bang Luga. Enggak ada. Enggak ada sholat 5 waktu ini udah enggak ada. Sudah enggak ada. Enggak ya. Kalau penyembahan nggak ada di surga, dengerin dulu. Kalau nggak ada penyembah di surga, kata Tuhan gila. Emang ini lama-lama nih anak mau jadi Tuhan ini gue lemparinnya ke neraka. Itu kan pemikiran Bang Luga yang nggak benar. Lo di surga itu yang paling mulia Tuhan, semua fokusnya sama Tuhan, bukan sama diri lo. Tuhan itu enggak di surga Bang Luga. Kalau Tuhan itu di surga berarti Tuhannya kecil. Karena surga itu ada batasnya. Biar saya jelasin aja lah Bang Luga gini-gini. Kenikmatan yang ada di dunia ini tidak akan terpikirkan, tidak akan terbayangkan apa-apa yang ada di kenikmatan yang ada di surga ya tidak akan terbayangkan kenikmatannya oleh pikiran manusia yang ada di bumi sekarang ini yang gitu. Ya, pertanyaannya lu udah pernah ke surga belum? Ini mengimani. Dia kalau abang mau nanya itu, kalau abang merasa belum pernah apa belum, abang mati dulu gitu masuk surga nanti. Nah, berarti lu udah kalah penginjil aja udah ribuan orang ke surga, lu baru sekali belum pernah. Mana penginjil mana? Lu Bang Luga udah pernah ke surga belum? Gue pernah ngelihat para malaikat lagi nyanyi pernah gue melihat nyanyi. Nyanyinya nyanyi pop atau nyanyi dangdut? Memuji Tuhan. Oh, nyanyi pop apa maksudnya genrenya itu? Di surga itu cuma nyanyian memuji menyembah Tuhan. Ya, genrenya apa? Nyanyi pop, jazz atau bossa nova atau apa? Kan ada genrenya pasti. Oh, kalau itu banyak jazz. Jadi Bang genrenya Luga, kasidahan, jadi gini, genrenya kasidahan, genrenya. Bang Luga gini. Jadi jangan ngomong kenikmatan surga itu kalau bagi kita ya, agama saya ya, Muslim. Kenikmatan yang ada di dunia ini, iya kan? Tidak ada banding dengan kenikmatan yang ada di surga. Itu lo gak usah ngomong, anak kecil juga tahu itu yang gua tanya. Iya, jadi gini. Enggak? Masalahnya gini, kita dijelaskan. Kita udah usah ngomong tentang surga. Kita nggak ngomong masalah. Sekarang begini loh, lo ngomongin surga, tapi lo nggak pernah ke surga. Apa nanti kata orang? Kata orang lo gila. Tadi ngomongnya tadi masalah. Sekarang begini, lo ngomongin surga, tapi lo nggak pernah ke surga. Apa kata orang? Kata orang lo gila. Bang Luga gini ya, saya kasih tahu Bang Luga ya. Ya iyalah, sekarang saya ngomongin Jakarta, nggak pernah ke Jakarta. Apa kata orang? Ini namanya halunya orang. Juga dengerin saya ya. Dalam keyakinan saya, nanti setelah saya meninggal, insya Allah saya yakin ke surga. Dan dalam keyakinan saya, jika Bang Luga tetap di keyakinan ini, nanti ketika Bang Luga meninggal, Bang Luga masuk neraka jahanam. Gitu keyakinan saya. Ya sekarang kan makanya kan kita jangan ngomongin nanti. Sekarang kita ngalamin dulu baru cerita setidaknya. Surga itu kayak gimana? Surga itu kayak gimana? Lo tadi gue udah panjang lebar ngomong sama Yuwas gimana sih? Surga mana? Mana buktinya? Fotonya mana? Surga itu ngomongin surga itu kayak dunia gitu nah. Cuman dilebih-lebihin dunia, dilebih-lebihin gitu. Sebenarnya nggak ada yang perbedaannya. Gue bisa hitung sudah hampir ada 1000 orang dibawa Tuhan ke surga. Apa itu kurang cukup? Bang Luga. Ya, bukan gitu. Kecil kenikmatan surga itu bagi Bang Luga gitu. Dari agama lo, 1 orang pun nggak ada yang pernah dibawa ke surga. Nah kalau penginjil teman gua 1000 orang, gua udah pernah hitungin kebanyakan. Mana buktinya? Enak dah surga tuh Bang Luga. Mana bukti? Sebentar bang, coba saya mau tanya sama Bang Lugan. Enak nggak di surga Bang? Enak nggak di surga Bang Luga? Wah di surga itu udah segala-galanya. Waduh, kalau saya sih Bang Luga, orang yang sudah pernah dibawa masuk ke surga, terus mau keluar lagi bodoh Bang Luga. Tuhan itu membawa orang ke surga, cuma ingin menunjukkan kalau surga itu ada, supaya yang di muka bumi ini jangan halunya tingkat dewa. Nah, lo nggak pernah ke surga, bahas-bahas surga, namanya orang gila. Kalau saya sih Bang Luga, orang yang sudah merasakan surga itu enak, udah dibawa masuk Tuhan, tapi mau keluar lagi itu lebih gila lagi Bang Luga.
Mau nanya nih, boleh Enggak, nanya Bang nih. Luga, kayaknya nggak Kalau relevan kita lagi mah- pembicaraannya ini nih, nggak relevan lagi pembicaraannya. Kalau kita dibawa ke sorga kan ada dua tujuan. Tujuan memang mau menghuni selama-lamanya atau cuma mau ngeliat-liat. Kan surga itu kan perlu juga dilihat-lihat. Benar apa enggak ada surga itu? Makanya Yesus setelah dia menebus dosa manusia, manusia itu bisa dibawa ke surga karena dosa juga ditebus. Makanya ada yang 3 hari, ada yang 3 jam, 8 jam, ada yang berhari-hari. Bang Luga ke Banyak surga naik kok. apa, Bang? Bang Luga ke surga naik apa, Bang? Dibawa sama 2 malaikat. Itu Ricardo Sid dibawa sama 2 malaikat. Sembrano juga dibawa sama 4 malaikat. Gimana Bang Luga, saya mau tanya Bang Luga. Kalau lu belum pernah ke sorga, lu jangan ngomongin sorga. Nanti lu disangka sinting. Itu Bang Luga, Bang Luga. Tar. Itu Bisa sedikit, ada bisa sedikit dulu kasih kritisi sama Pak Luga nih. Tapi sebentar dulu nih ya, apa bisa nggak gua stop dulu? Masalahnya kuota gua udah mau habis nih nanti. Nggak bisa. Bang itu tadi Bang Yusuf. Bang Yusuf dulu. Bang Luga, ntar saya kirimin kuota, tenang aja ente. Mana nomor ente? Halo. Sekarang bisa kirim. Bisa. Masa masih pakai kuota Bang Luga dulu. Nabi kok gitu sih Bang Luga, nabinya. Jauh banget ini. Bisa Bang Luga, kirim aja. Bang Luga, waktu dari Bang Gua kan Luga. Saya isi. Ya udah, tanggung cerita surganya. Bang Luga, itu Abang nomor kirim saya, chat-nya. nomor Chat saya saya. di live chat itu tuh kirimin nomornya nanti. Saya kirim kuota mau Kalau berapa. surganya dari Muslim gimana surganya Muslim? Jangan masuk dulu, nanya Luga dulu. Kalau Bang Ini narasumbernya ada, Bang Luga Bang pernah Luga. dari Biar surga, biar imbang. bertanya dikit dong. Biar Tadi imbang dulu ya. dong. Kalian ngobrol sebentar ya. Gua paling 10 menit ya. Sebentar aja. Oke. Oke, Bang 10 menit ntar gua masuk lagi ya. Masa Oke, tutup Bang. nanti.